93,1 Bahasa FM Radio Lokal Jaringan Global. Sudah masuk di 1 jam ketiga perjalanan Dendang Pagi Bahasa FM. Seperti yang kita udah informasikan dari tadi pagi, kalau di 1 jam ketiga, tepatnya di jam 9 sampai jam 10 insya Allah, kita bakal ada obrolan santai. Dimana lagi kalau bukan di Ngobras, Ngobrol Santai Bahasa FM. Masih ditemani Bobby Ramadan, dan yang pasti kita sampai jam 10. Seperti yang tadi sudah Bobby bilang, kalau Anda harus siap-siap nih buat yang mau konsultasi seputar anak, khususnya buat tema kita pagi ini. Kira-kira apa sih tema kita pagi ini yang bakal kita obrolin? Dan yang pasti sudah ada dokter spesialisnya nih yang akan nanti menjelaskan, akan memberikan paling nggak nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sudah Anda siapkan untuk Anda berkonsultasi langsung bersama beliaunya nanti ya. Baik Sobat Bahasa FM, pagi ini kita berbicara seputar pencegahan stunting itu penting. Jadi sekali lagi judul kita pagi ini, pencegahan stunting itu penting. Sobat Bahasa FM, kalau ngomongin tentang istilah stunting ini mungkin masih terdengar asing ya di telinga sebagian orang. Bisa jadi termasuk Anda loh. Padahal Anda tahu nggak sih, masalah kesehatan satu ini cukup umum loh terjadi di Indonesia. Bahkan stunting sendiri ini pernah jadi masalah yang mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan lewat kampanye bertajuk Melawan Stunting. Secara umum sobat, stunting ini adalah salah satu penyakit kronis yang mempengaruhi faktor pertumbuhan anak-anak. Lantas, penyakit seperti apa sih sebenarnya stunting itu dan apa penyebabnya? Cari tahu juga yuk beberapa cara pencegahannya di obrolan pagi kita kali ini dalam Ngobras, Ngobrol Santai Bahasa FM. Insya Allah sampai jam 10 ya bersama Bobby Ramadan. Dan Alhamdulillah nih, selamat datang sudah hadir di studio Bahasa FM bersama dokter spesialis anak Debbie Puspitasari SPA dari Rumah Sakit Elizabeth. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mas Bobby, selamat pagi. Selamat pagi juga, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. baik. Mas Bobby sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat datang sekali lagi dokter. Mudah-mudahan kita bermanfaat ini ya, segala sesuatu apa yang akan kita coba informasikan. Ini paling nggak menambah edukasi atau wawasan ya, pengetahuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat umum yang awam tentang apa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Karena memang dokter ya sebagian banyak sih, saya nggak ngomong sedikit, bahkan banyak ini boleh dikatakan. Kalau dokter mudah-mudahan setuju nih apa yang saya bilang. Orang itu nggak tahu stunting itu apa ya kan. Dari namanya aja sudah berbahasa-bahasa seperti itu. Mohon maaf dokter ya. Kalau ke daerahan tuh kayaknya stunting apa gitu ya kan. Stunting semacam gunting ya, gitu ya. Stunting itu kalau barang kalau lagi kesel gitu di stunting gitu ya. Oh, itu banting. Gitu. Baik, ya, dokter Debbie, sebenarnya kita ini ngomongin stunting pagi ini. Tepatnya judul kita pagi ini pencegahan stunting itu penting gitu ya. Sebenarnya kita ingin cari tahu nih sebenarnya stunting itu apa dan penyebabnya apa sih dokter? Ya Mas Bobby, jadi ini saya tekankan dulu kenapa kok tajuk kita hari ini tuh pencegahan stunting itu penting gitu. Ya, kenapa? Karena di Jawa secara statistik yang tertulis di laporan Kemenkes tahun 2020 ada 30-40% anak di bawah 5 tahun itu mengalami stunting. Oke. 30-40% itu banyak banget loh. Jadi kalau ada 10 anak maka 3 atau 4-nya itu stunting gitu. Padahal kita tahu bahwa stunting itu bisa dicegah, banget bisa dicegah sekali. Asalkan kita tahu stunting itu apa, penyebabnya apa, dan jadi nanti kita tahu gimana sih cara mencegahnya. Jadi stunting itu bukan dibanting tadi itu ya? Bukan, bukan yang untuk dipotong juga bukan gitu. Juga ya. Jadi itu adalah gangguan pertumbuhan pada anak, terutama anak di bawah 5 tahun awalnya, yang ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari usianya. Jadi kalau kita sejajarkan dengan anak-anak yang seusianya, dia jadi lebih pendek. Kalau berdasarkan ukuran, kita mengacu pada kurva tinggi badan WHO, di mana tinggi badannya itu kurang dari persentil -2 SD. Jadi di situ ada kurva pertumbuhan normal dan dia itu dari kurvanya dia berada di kurva paling bawah. Nah, itu terjadi karena akibat dari kekurangan gizi yang kronis.
Kekurangan gizi kronis inilah yang harus kita tangani sejak awal agar anak-anak ini tidak menjadi pendek. Kenapa kita kok ini banget pendek lah, nggak apa-apa lah orang tuanya pendek juga gitu kali ya. Dari penelitian disebutkan bahwa anak-anak yang mengalami stunting, anak-anak yang pendek akibat dari kekurangan gizi kronis, itu bisa menurunkan kemampuan kognitifnya dia. Jadi kemampuan perkembangan otaknya dia. Yang tadinya mungkin dia bisa juara 1 gitu kali ya. Kalau dia mengalami stunting di usia kurang dari 5 tahun, kemampuan kognitifnya menjadi turun hampir 48% dari seharusnya. Sayang sekali kan, kalau dia dilahirkan normal, gizinya cukup, kemudian terjadi stunting di usia 2 tahun pertama misalnya, yang harusnya dia bisa mencapai kepandaian itu anggaplah 100%, menjadi berkurang 48%, sayang sekali nantinya. Jadi pengaruhnya itu sangat ini sekali ya, sangat terasa sekali ya, dokter ya. Betul. Khususnya di tumbuh kembang badan dan juga otak anak itu ya gitu ya. Iya, jadi pertumbuhan badannya dan perkembangan otaknya. Perkembangan otaknya itu ya. Iya. Nah, dokter, sebenarnya stunting itu sama halnya dengan gizi buruk nggak sih? Beda. Kalau gizi buruk itu pengukurannya berat badan dibanding tinggi badan. Jadi bisa jadi pada satu anak itu ada stunting, ada juga gizi buruk gitu. Oh gitu. Jadi anak itu pendek, ditambah dengan berat badannya juga kurang dari -2 SD tadi, maka jadilah dia double problem. Double problem yang jadi ini yang namanya stunting ini ya. Stunting, kemudian berat badannya juga sangat rendah, jadilah dia gizi buruk. Ini lebih parah dari stunting jadinya nanti. Begitu ya. Karena pada anak-anak gizi buruk itu banyak sekali permasalahan yang harus kita tangani. Salah satunya gula darahnya rendah, protein di dalam darahnya rendah, sehingga dia rentan sekali terhadap infeksi apapun. Jadi itu termasuk, apakah itu juga termasuk penyebab dari stunting itu, dokter? Yang tadi sudah yang dokter sebutkan tadi, termasuk apa yang dikonsumsi oleh anak-anak itu sendiri. Jadi stunting itu kita bagi menjadi 3 penyebabnya. Satu, ketika dia di dalam kandungan ibunya. Jadi si ibu itu kekurangan nutrisi, kekurangan mikronutrisi terutama, atau mungkin ada sakit ketika ibunya hamil, sehingga anak itu dilahirkan dalam kondisi yang berat badan lahir rendah. Kemudian ada juga penyebab yang terjadi selama masa pertumbuhan anak itu di usia sampai 2 tahun pertama. 2 tahun pertama ya. Kan kita sering tahu kalau ada anak saya nggak mau makan dong, anak saya pilih-pilih, atau saya nggak sempat nih ngasih makan yang bagus, misalnya saya belikan aja gitu. Nah itu juga bisa menjadi penyebab dari stunting tadi. Begitu, oke. Dan apakah ini di kemudian hari akan membahayakan dari si balita itu sendiri, dokter, untuk stunting itu sendiri? Dan apakah stunting ini sebenarnya akan hilang dengan sendirinya atau harus dengan cara diobati? Ada penanganan khusus seperti apa, dokter, kalau sudah terjadi? Jadi stunting ini tadi saya seperti sebutkan, dia akan berpengaruh satu pada pertumbuhan otaknya. Yang kedua, karena dia penyebabnya adalah kekurangan gizi kronis, maka otomatis daya tahan tubuh anak ini juga akan ikut turun. Dia gampang sakit, semakin dia sering sakit, semakin turun berat badannya. Berat badan semakin turun, tinggi badannya nggak naik-naik. Karena selalu drop gitu ya kan? Iya betul. Jadi kayak lingkaran setan muter. Iya benar-benar. Nah untuk penanganannya itu sendiri bagaimana, dokter? Kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan orang tua? Sebaiknya kita lakukan pencegahan dulu ya. Pencegahannya seperti apa, dokter? Misal kita tahu bahwa kita kan masing-masing ibu kan punya buku pink, kalau saya bilang itu buku KIA namanya. Di dalam situ ada kurva pertumbuhan setiap anak yang lahir. Nah, dan program kita kan ada imunisasi setiap bulan. Nah, itu pasti diukur berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, berapa lingkar kepalanya. Kalau dalam 2 bulan dia tidak terjadi peningkatan berat badan atau berat badannya naik tapi tidak sesuai seharusnya, ini sudah harus kita curigai ini akan terjadi stunting. Jadi tata laksananya sudah di situ gitu. Kalau ternyata misalnya anak ini di kepulauan terpencil misalnya,
kemudian datang di kita dia sudah terjadi stunting misalnya, maka ini harus kita cari tahu dulu dia penyebabnya apa, ada penyakit kronis atau tidak. Baru dari penyebab itu kita harus terapi. Kalau penyebabnya hanya kekurangan nutrisi saja, maka tata laksananya sama seperti gizi buruk jadinya. Nutrisi kita kasih, vitamin mikronutrisi kita kasih. Tapi kalau penyebabnya dia ada penyakit kronis, misalnya TBC atau HIV misalnya, ya kita obati dulu penyakit kronisnya. Sambil kita terapi juga nutrisinya. Harapannya dari stunting tadi dia bisa bertambah paling tidak sampai batas optimal yang kita bisa lakukan. Oke. Kalau tadi sempat disebutkan ada salah satunya adalah dengan cara terapi. Kalau boleh tahu nih dari terapi itu si balita itu apa saja yang akan yang diberikan ke mereka itu? Kalau dia tadi penyebabnya karena kekurangan nutrisi murni, misalnya anaknya nggak mau makan, gitu. Kita cari cara gimana caranya dia mendapat nutrisi tinggi kalori tapi dengan jumlah yang sedikit. Biasanya kita kasih makanan yang tinggi kalorinya, misalnya susu padat kalori, atau makanan-makanan yang padat kalori ya, misalnya keju atau kacang tanah. Kita tambahkan misalnya bumbu pecel gitu. Kalau dia tetap tidak bisa makan, kita evaluasi apakah ada gangguan di uromotor. Uromotor itu di otot mengunyahnya dia. Kalau memang ada gangguan di otot mengunyahnya dia, maka kita akan rujuk ke bagian rehab medik untuk dilakukan fisioterapi motoriknya dia. Gitu. Baik. Kalau dia penyebabnya karena infeksi tadi, sambil kita lakukan pemberian nutrisi tadi, kita obati infeksinya. Kalau misalnya dia TB, TBC, ya kita lakukan pengobatan selama 6 bulan. Seperti itu. Iya. Oke. Baik, Sobat Basa FM, untuk yang ingin bergabung silakan. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung, dokter. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan juga untuk yang ingin tanya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, bisa dicoba kembali ya. Baik. Dokter, kembali lagi kita. Nah, di Rumah Sakit Elizabeth sendiri, ini apakah ada fasilitas khusus untuk penanganan stunting saat ini, dokter? Apakah ada fasilitas tersendiri di Rumah Sakit Elizabeth untuk memudahkan masyarakat kalau memang benar-benar anak itu sudah divonis stunting? Bagaimana, dokter? Di Rumah Sakit Elizabeth kita punya ahli gizi yang bisa untuk kita ajak untuk berapa sih kalori yang harus dibutuhkan, gitu ya? Nanti masakannya seperti apa, susunya dipakai apa, gitu. Begitu. Jadi ada konselingnya juga di situ ya. Dan kita punya dokter rehab medik dan fisioterapi untuk menterapi anak-anak yang mungkin ada gangguan di uromotornya. Baik, iya. Kembali saya coba untuk berikan kesempatan. Halo, assalamualaikum. Iya. Iya, terima kasih. Dengan siapa, di mana Bapak? Pak Dodi, di mana Pak Dodi? Di Kendit ya. Baik. Pak Dodi, saat ini kita bersama dokter spesialis anak, bersama dokter Debbie. Silahkan pertanyaan Anda. Waalaikumsalam, Pak Dodi. Stunting. Open. Tidak cepat di ya. Baik. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi di sektor Kendit ya, di daerah Kendit. Bagaimana kalau tidak cepat ditangani nih, dokter? Apa yang terjadi berikutnya? Dan apa hasil dari kalau kita istilahnya bisa diobati dengan baik dan teratur? Ya, jadi sama seperti saya sebutkan tadi bahwa kalau stunting itu tidak diobati, kan dia
akibat dari kekurangan gizi kronis. Namanya kekurangan gizi pasti berpengaruh pada semua di badannya dia. Satu, yang paling kelihatan tentu tinggi badannya. Anak-anak yang tinggi badannya lebih pendek dari teman seusianya, biasanya nanti ketika dia mulai besar, emosionalnya, rasa percaya dirinya akan menjadi turun. Banyak kita tahu bahwa anak-anak dibilang kecil, cebol, kerdil, dan sebagainya itu. Yang kedua, yang jadi fokus utama itu adalah pertumbuhan otaknya dia, perkembangan otaknya dia. Pada anak-anak yang stunting, kemampuan untuk mempelajari sesuatu atau kita sebut dengan kognitif, kemampuan untuk mencerna ilmu, mencerna pelajaran lah kalau ketika dia mulai sekolah itu menjadi turun 48% dari anak seusianya. Jadi bisa kita bilang bahwa kemampuannya menjadi di bawah rata-rata. Gitu. Yang kedua, daya tahan tubuhnya juga akan menjadi turun. Dia akan gampang sakit. Dia batuk pilek mungkin jadi setiap minggu, 2 minggu sekali gitu. Dan yang lebih utama juga bahwa kedepannya nanti ketika dia usia 18 tahun, 15 tahun akan ada kemungkinan untuk penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu seperti diabetes, kolesterol tinggi. Jadi banyak sekali memang akibatnya bila ini tidak ditangani dengan cepat ya dan serius. Kalau ditangani dengan baik, terutama untuk anak-anak di bawah 2 tahun, maka yang tadi itu kayak penurunan kemampuan, kemudian pendek, kemudian penyakit metabolik, daya tahan tubuh yang rendah akan menjadi berkurang. Tinggi badannya akan mengejar sesuai dengan tinggi badan seharusnya. Tinggi badan seharusnya itu sesuai dengan orang tuanya, ditambah 13 cm. Jadi kalau orang tuanya tinggi 160, 170, mungkin dia bisa sampai 180 gitu. Yang kita inginkan itu sebenarnya kan perbaikan generasi lah gitu. Kemudian daya tahan tubuhnya akan jadi lebih baik, tingkat kepercayaan dirinya akan menaik. Kemudian penyakit-penyakit metabolik yang tadi akan menjadi turun prevalensinya dibandingkan anak-anak yang stunting. Seperti itu. Jadi penting banget untuk diobati. Iya, dan sesegera mungkin bahkan ya. Sebisa mungkin di bawah 2 tahun. Karena pertumbuhan otak 85% anak 2 tahun itu otaknya mirip dewasa. Jadi batasnya jangan sampai melebihi 2 tahun lah gitu ya. Harus di bawah 2 tahun lah paling kurang lebih di bawah 2 tahun. Iya, di bawah 2 tahun. Baik. Menarik sekali Sobat Bahasa FM. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 081 1301 9931 dan juga di WA-nya di 081 1359 931. Bersama dokter spesialis anak Debbie Puspitasari dari Rumah Sakit Elizabeth. Anda bisa untuk berkonsultasi seputar anak Anda, atau Anda ingin sekalian ikut nimbrung juga di obrolan santai kita ya pagi ini tentang tema kita pencegahan stunting itu penting, atau Anda punya konsultasi-konsultasi lain seputar gizi anak boleh, karena tidak jauh sih kaitannya dengan apa yang akan kita bahas pagi ini, karena pencegahan stunting itu ya harusnya memang dari segi makanan harus bergizi, harus berprotein, nutrisi dan lain sebagainya ya dokter ya. Baik, silakan Sobat Bahasa FM, Anda bisa berkonsultasi. Sekali lagi boleh kita angkat lagi. Assalamualaikum. Malu-malu ya. Silakan saja. Ini Anda khususnya yang punya buah hati, putra-putri Anda, atau Anda yang ini yang punya cucu, boleh untuk bergabung bersama kita di sini. Karena bagaimanapun perkembangan anak-anak ini penting sekali untuk kedepannya Sobat Bahasa FM. Apalagi saat ini memang stunting ini menjadi salah satu hal yang memang tidak disepelekan. Karena ini di Indonesia sendiri stunting ini merupakan kejadian yang boleh dikatakan ini memang harus segera dituntaskan ya dokter ya. Nah sebenarnya dokter, apakah ada ciri-ciri khusus nggak dokter kalau kita kembali lagi nih? Kira-kira kan kita awam nih dokter, kita sebagai orang tua nggak tahu ini yang namanya stunting apa ya kan? Apalagi ini anak kena stunting. Ciri-cirinya itu seperti apa sih sebenarnya dokter, secara umum, secara yang mudah lah untuk kita, khususnya kita nih, saya sebagai orang awam nih, biar tahu putra-putri saya ini, wah ini stunting nih gitu. Ciri-cirinya seperti apa sih anak itu dokter? Kalau dia
kita sejajarkan dengan anak seusianya, ya, itu dia kelihatan lebih pendek, satu. Oke. Itu kalau sudah terjadi stuntingnya. Nah, kita kan pengennya sebelum stunting kita sudah tahu gitu ya. Seperti apa? Jadi berat badan tidak naik. Misal bulan ini kita timbang 10 kilo, bulan depan kok tetap 10 kilo, bulan depannya lagi kok naik tapi sedikit 10,1 misalnya. Oh iya. Itu kita sudah harus hati-hati. Jangan-jangan ini nanti mengarah ya ke stunting. Yang kedua, kalau anak itu sering sakit. Jadi minggu ini dia batuk pilek, seminggu 2 minggu kemudian dia batuk pilek lagi, seminggu lah kemudian dia jadi diare gitu. Terus kita lihat kok anak ini makannya juga ogah-ogahan misalnya, itu sudah harus hati-hati. Kita cek betul, jangan-jangan anak ini sudah mulai mengarah ke stunting gitu. Ya itu ya? aja sih yang paling gampang, memang yang paling gampang, yang paling kelihatan ya di antara ini jadi berat badan, sering sakit gitu ya. Nanti selanjutnya kan bisa kemanapun, misalnya dia ke posyandu dulu gitu. Nanti di situ akan dilihat di buku KIA-nya itu, oh ternyata berat badannya nggak naik, oh ternyata tinggi badannya tetap gitu. Nah itu sudah harus mulai dirujuk ke rumah sakit atau ke ahli gizi yang bisa mengatur untuk pemulihan dari stunting. Dan di sini Rumah Sakit Elizabeth siap untuk menangani, memberikan informasi, memberikan juga istilahnya terapi ya kan, untuk tumbuh kembang anak lebih baik lagi, seperti itu ya dokter ya. Oke dokter, kita break dulu, kita nanti kembali lagi. Sobat Bahasa FM silakan lewat WA boleh, lewat telepon boleh, siapkan pertanyaan Anda. Sesaat lagi kita akan kembali lagi setelah jeda iklan. Tetaplah bersama kami di Ngobras, ngobrol santai bersama dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Elizabeth, Dr. Debbie Puspita Sari. Sesaat lagi sobat, tetaplah bersama kami. 93,1 Bahasa FM Radio Lokal Jaringan Global. Terima kasih masih di Ngobras, ngobrol santai bersama Rumah Sakit Elizabeth. Sudah tadi berbagai macam sudah dijelaskan oleh Dr. Debbie seputar stunting itu penting. Iya. Jadi pencegahan stunting itu penting, dan tadi sempat kita ngomongin tentang fasilitas apa aja sih yang ada di Rumah Sakit Elizabeth khususnya untuk pencegahan stunting itu sendiri. Sudah hadir untuk pembicara kita yang berikutnya, Dr. Rizka selaku manajer operasional Rumah Sakit Elizabeth. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Baik, dokter, ini kita tadi sudah ngebahas banyak bersama Dr. Debbie tentang seputar stunting. Waduh, ini sangat penting dan sangat berharga sekali loh, khususnya kita nih. Nah, untuk pelayanan makanan bergizi ini sendiri yang langsung dari Rumah Sakit Elizabeth ini, itu apa bisa kita dapatkan setiap saat dokter, seperti yang tadi termasuk di jam layanan ini Senin sampai Sabtu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Iya, jadi untuk layanan catering sehat di Rumah Sakit Elizabeth, kita ada menyediakan sarapan, makan siang, dan makan sore. Nah, itu kita bisa melayani setiap saat untuk area kota, free ongkir. Dan untuk di layanan catering ini sendiri, makanan apa saja atau menu apa saja sih dokter yang bisa kita dapatkan di sana, kalau boleh tahu dokter menunya? Jadi di sana ada menu untuk sehat, mungkin kalau tidak ada masalah di berat badan. Yang kedua adalah menu diet. Seperti itu. Jadi ada sehat, ada khusus diet, ada juga ya? Iya betul. Untuk penyakit juga ada, seperti pasien dengan diabetes, pasien dengan hipertensi, kita melayani semuanya. Iya, jadi itu semuanya, jadi kemudahan sekali untuk masyarakat ya, khususnya tidak harus menunggu menjadi pasien di rumah sakit ya. Bukan berarti itu makanan khusus untuk pasien rumah sakit, enggak. Tapi untuk orang luar yang ingin yang namanya makanan sehat, program diet, atau juga makanan yang memang makanan khusus bagi mereka ya, penyakit-penyakit khusus, dan itu semuanya sudah tersedia di Rumah Sakit Elizabeth, dengan tentunya ini sudah melalui perhitungan dari ahli gizi yang memang spesialis ya di Rumah Sakit Elizabeth itu. Dan ada lagi yang mau disampaikan tentang ini dokter, yang lain-lainnya? Untuk jadwal Dokter Debbie ya. Jadi Dokter Debbie berpraktik di hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang sampai dengan selesai.
seperti itu. Untuk layanan pendaftaran juga mungkin masyarakat bisa menghubungi nomor pendaftaran online. Ini online-nya ya? Iya. Untuk mendaftar, jadi tidak perlu repot-repot ke rumah sakit. Iya. Itu saja dokter yang bisa disampaikan. Dokter ada lagi atau mungkin ada hal yang penting lagi yang ingin disampaikan tentang khususnya fasilitas rumah sakit Elizabeth yang lain? Apakah rumah sakit Elizabeth selain tentang fasilitas gizi, fasilitas terapi apakah yang bisa kita ketahui dokter untuk rumah sakit Elizabeth sendiri? Iya, mungkin untuk ini ya, fisioterapi. Fisioterapi ya. Iya, jadi kita melayani fisioterapi itu bisa datang ke rumah sakit maupun di rumah, home care. Kita sudah melayani fisioterapi home care, sudah lumayan banyak untuk pasien-pasien yang melakukan home care fisioterapi. Jika warga atau pasien tersebut tidak bisa datang ke rumah sakit, kita memberi kemudahan untuk dilakukan home care seperti itu ya. Jadi ada kemudahan tersendiri ya untuk sobat basa juga tidak bisa untuk yang tidak ada waktu atau tidak sempat datang bisa menggunakan fasilitas home care di mana dokter akan datang sendiri ke rumah. Betul. Baik. Dokter Rizka, terima kasih. Sama-sama. Itu saja yang bisa disampaikan. Ya, mudah-mudahan selalu sukses, sehat selalu dokter. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan, insya Allah tahun depan kita lebih sehat lagi dan bisa bekerja sama dengan baik lagi, insya Allah. Dan yang terpenting adalah lebih memudahkan masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan khususnya yang ada di Kabupaten Situbondo ini, dokter. Terima kasih banyak dokter Rizka. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, Sobat Basa FM, tuntas sudah obrolan santai kita bersama Rumah Sakit Elizabeth. Dan dengan tema kita pagi ini, yang tadi sudah disampaikan oleh dokter spesialis anak Debbie Puspitasari SPA dari Rumah Sakit Elizabeth tentang pencegahan stunting itu penting. Insya Allah tahun depan, gak perlu lama-lama ya, tahun depannya tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah kita bisa bersua kembali di tema-tema yang lainnya. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sangat bermanfaat khususnya untuk Anda calon ibu, bapak, dan Anda yang memang mempunyai buah hati. Anda bisa lebih menjaga putra-putri Anda, buah hati Anda tercinta dengan sebaik-baiknya, dengan asupan, dengan makanan yang bergizi, nutrisi, dan tentunya selalu bisa aktif ya dalam berposyandu dan juga bisa sering berkonsultasi dengan dokter spesialis yang memang selalu ada ya, seperti yang tadi sudah disebutkan khusus untuk dokter Debbie, dokter spesialis anak Debbie Puspitasari ini untuk di prakteknya Senin, Rabu, dan Jumat ya. Sobat Basa FM, Anda bisa mengikuti program kami berikutnya sesaat lagi. Terima kasih untuk hari ini. Saya Bobi Ramadan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.